Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Setiap dari kita pasti pernah berada di titik lemah dalam hidup. Ketika masalah datang bertubi-tubi. Ketika harapan tak kunjung terwujud. Dan ketika hati mulai bertanya, "Ya Allah, sampai kapan aku kuat?" Tapi tahukah kita bahwa dalam diam, Allah sedang mengajarkan kita sesuatu yang sangat besar. Ia tidak selalu memberikan jalan yang mudah. Tapi ia memberikan 3 kekuatan hati yang mampu membuat kita tetap berdiri. Walau kaki sudah rapuh, walau jiwa hampir menyerah. Kekuatan itu adalah sabar, syukur, dan ikhlas. Sabar menjadi kuat saat semua terasa berat. Sabar bukan berarti lemah. Sabar justru adalah kekuatan sejati. Ia adalah kesanggupan untuk tetap teguh, meski luka belum sembuh. Ia adalah keberanian untuk tetap tersenyum, meski air mata siap jatuh. Dalam hidup ini, sabar adalah pakaian orang-orang beriman. Tanpanya, kita akan mudah marah, mudah menyerah, dan mudah kecewa. Sabar bukan hanya saat ditimpa musibah, tetapi juga dalam menahan diri dari dosa. Dan bersabar dalam menjalankan ketaatan, walau berat dan melelahkan. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah seorang hamba diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. HR Bukhari dan Muslim. Sabar itu pahit di awal, tapi manis di akhir. Ia mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tapi ia akan menguatkan hati, hingga kita mampu melewati semuanya dengan lapang dada. Syukur. Melihat cahaya meski dalam gelap. Syukur adalah cahaya dalam kegelapan. Ia membuat kita mampu melihat nikmat di tengah kekurangan. Ia membuat kita tersenyum, meski hidup tak selalu menyenangkan. Bersyukur bukan berarti menolak perubahan, tapi mengakui bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah karunia besar dari Allah. Saat kita bersyukur atas hal kecil, maka Allah akan membuka pintu-pintu nikmat yang lebih besar. Hati yang bersyukur tidak akan mudah iri. Ia tak sibuk membandingkan nasib dengan orang lain. Karena ia tahu, setiap orang punya ujian dan rezekinya masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian." HR Muslim. Syukur adalah jembatan menuju kebahagiaan. Bukan harta, bukan jabatan, tapi hati yang tahu cara berterima kasih kepada Tuhannya. Ikhlas. Menyerahkan semua kepada Allah. Ikhlas adalah amalan hati yang paling tersembunyi. Tidak ada yang bisa menilainya, kecuali Allah semata. Ikhlas adalah ketika kita tetap berbuat baik, meski tak dihargai. Ikhlas adalah ketika kita menolong, memberi, mencintai, tanpa berharap imbalan dunia. Saat kita kecewa karena manusia, itu artinya kita masih menggantungkan harapan pada makhluk. Tapi saat kita ikhlas, kita menyerahkan semuanya pada Allah. Kita tidak peduli pujian, tidak takut celaan. Ikhlas juga berarti menerima takdir Allah dengan ridho. Bukan karena kita tak punya pilihan, tapi karena kita yakin, apapun yang ditetapkannya, pasti yang terbaik untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas karena mengharap wajahnya." HR Nasai. Ikhlas adalah saat hati kita ringan, meski hidup belum sesuai rencana. Karena kita tahu,
Hidup bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi tentang seberapa tulus kita menjalani peran yang Allah berikan. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, sabar, syukur, dan ikhlas adalah obat bagi hati yang letih. Jika hidupmu terasa sempit, cobalah bersabar. Jika hatimu sering gelisah, cobalah bersyukur. Dan jika harapanmu sering patah, belajarlah untuk ikhlas. Ketiga amalan ini bukan sekadar teori. Ia adalah latihan harian yang harus dibangun pelan-pelan dengan doa dan keyakinan. Jangan menunggu hidupmu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah agar hidupmu menjadi bahagia. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk ikhlas, tapi ikhlaslah agar hatimu menjadi tenang. Dan jangan tunggu ujian berakhir untuk bersabar, karena mungkin disitulah Allah sedang mendidik hatimu untuk semakin dekat kepadanya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga tiga amalan hati ini. Karena siapapun yang sabar, bersyukur, dan ikhlas, dialah yang akan mampu melewati dunia ini dengan tenang dan pulang kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.